Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Rasikin, NIM 19622040, kelas akuntansi pagi 2. Saya akan menjelaskan tentang quality cost atau biaya kualitas. Apa itu quality cost atau biaya kualitas? Beberapa pengertian quality cost menurut para ahli. Menurut Hansen dan Mowen 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Garrison 2006, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Menurut Blocher 2007, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. 4 komponen biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. 2. Biaya penilaian. Biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Contoh biaya kualitas. Pada biaya pencegahan, yang pertama ada perencanaan kualitas, yang kedua tinjauan produk-produk baru, yang ketiga pengendalian proses, yang keempat audit kualitas, yang kelima, evaluasi kualitas pemasok, dan yang keenam, pelatihan. Contoh pada biaya penilaian. Yang pertama ada inspeksi dan pengujian kedatangan material, yang kedua inspeksi dan pengujian produk dalam proses, yang ketiga inspeksi dan pengujian produk akhir, keempat audit kualitas produk, yang kelima, pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Dan yang keenam, evaluasi stok. Contoh biaya kualitas pada biaya kegagalan internal. Yang pertama, scrap. Yang kedua, pekerjaan ulang atau rework. Yang ketiga, analisis kegagalan. Yang keempat, inspeksi ulang dan pengujian ulang. Yang kelima, downgrading, dan yang keenam, avoidable process loss. Contoh biaya kualitas pada biaya kegagalan eksternal. Yang pertama, jaminan. Yang kedua, penyelesaian keluhan. Yang ketiga, produk dikembalikan. Yang keempat, allowance. Apa sih biaya akibat kualitas yang buruk? Atau disebut juga cost of poor quality. Mengapa adanya biaya yang timbul akibat kualitas buruk? Karena produk yang dibuat tidak memenuhi standar mutu bagi pelanggan. Selain itu, biaya ini juga disebut sebagai cost of poor quality atau COPQ. Biaya kualitas buruk ini timbul karena 3 komponen biaya kualitas beserta kerugiannya, yaitu biaya yang tersembunyi atau hidden cost, kerugian atas kehilangan proyek, biaya manajemen, biaya kehilangan aset, yaitu kerugian atas kehilangan kepercayaan pelanggan. Pelaporan biaya kualitas mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan dan memberi dasar perencanaan pengendalian dan pembuatan keputusan manajerial. Sebagai contoh, dalam mengkualitaskan penerapan program pemilihan pemasok untuk menghasilkan kualitas
masukkan bahan, seorang manajer akan memerlukan penilaian terhadap yang pertama, biaya kualitas saat ini untuk setiap kelompok. Yang kedua, tambahan biaya yang berhubungan dengan program tersebut. Dan yang ketiga, penghematan yang diproyeksikan untuk setiap elemen dan setiap kelompok. Manfaat informasi biaya kualitas. Menurut Garrison, Noren, dan Breuer 2006, yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keuntungan finansial dari cacat. Yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasikan pentingnya masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Dalam menghasilkan kualitas produk yang baik sesuai dengan harapan konsumen, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat konsumen tertarik untuk memilih produk. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Aman dan nyaman bagi konsumen. B. Baik bila kita menggunakan atau memilihnya sebagai pilihan terbaik. C. Penampilan dari produk itu mengundang daya tarik tersendiri. Produk cacat. Suatu produk cacat dinyatakan cacat apabila produk tersebut tidak memenuhi spesifikasinya. Itu menurut Hansen dan Mowen 2009. Dapat diambil kesimpulan bahwa produk yang cacat adalah produk yang tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, dapat dikerjakan ulang, dan memiliki nilai jual yang rendah sebagai nilai sisa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.